Tahukah Anda, Belanda layak mendapat Nobel Ketahanan dan saya bisa membuktikannya. Bukti A, sekitar seperempat negara ini berada di bawah permukaan laut dan setengahnya hanya 3 kaki di atasnya. Titik tertingginya di selatan hanya mencapai sekitar 1.000 kaki. Itu setara dengan tinggi Menara Eiffel. Bukti B, ini negara terendah ke-7 di planet ini dan salah satu yang terpadat penduduknya. Hampir 4 juta orang tinggal di bawah permukaan laut, namun mereka baik-baik saja. Tak butuh alat selam untuk pergi bekerja. Bukti C, letaknya tepat di samping Laut Utara dengan sungai-sungai besar mengalir ke sana dari seluruh Eropa. Sungai Rhine, Meuse, dan Scheldt semuanya bermuara ke laut melalui Belanda. Nah, dengan semua itu, negara ini seharusnya sudah tenggelam sekarang tapi nyatanya tidak. Bahkan, mereka tidak sekadar bertahan, mereka justru sedang meluas. Tapi bagaimana caranya? Begini, saya cuma akan beritahu Anda. Inilah rupa Belanda saat ini, tapi begini rupanya di abad ke-14. Sekarang bandingkan keduanya dan Anda akan lihat sebagian besar daratan saat ini dulunya terendam air. Ambil contoh Bandara Schiphol. Ini tersibuk keempat di Eropa dan mungkin tempat Anda mendarat jika pernah ke Amsterdam. Itu dibangun di atas bekas danau, tepatnya Danau Haarlemmermeer. Tapi mereka mengeringkannya pada tahun 1852 dan kini bandara itu berada 13 kaki di bawah permukaan laut. Namun ini bukan satu-satunya kasus. Selama 2000 tahun terakhir, orang-orang di sana berjuang tanpa lelah untuk memukul mundur lautan dan menjauhkan air dari daratan. Mereka mulai dengan membangun kanal, saluran air berkelok-kelok besar yang mengalirkan kelebihan air dari daerah rendah. Lalu ada kincir angin. Ya, maksud saya kincir angin Belanda yang klasik dan lucu yang menjadi ikon wisata. Tapi itu bukan sekadar untuk berfoto. Benda-benda ini sebenarnya menggunakan tenaga angin untuk memompa air keluar saat hujan deras atau banjir, mengalirkannya ke saluran yang tepat agar bisa dikeringkan dengan aman. Kebanyakan orang di Belanda juga bergantung pada tanggul untuk menahan air. Penghalang masif ini bertindak seperti tembok raksasa negara, menghentikan air agar tidak membanjiri daratan. Tapi jika terjadi kesalahan, seperti air naik lebih tinggi dari tanggul atau tanggulnya rusak, maka orang-orang yang tinggal di sekitarnya berada dalam bahaya serius. Tapi hey, setidaknya sepatu kayu mereka akan mengapung. Ups, lupakan saja. Tapi untuk saat ini, anggap aja hasilnya sangat sepadan dengan risikonya. Maksud saya, berkat semua upaya selama berabad-abad ini, orang Belanda berhasil mereklamasi 20% daratan mereka dari laut. Perbedaan terbesarnya terlihat sangat jelas di Rotterdam, yang bermula sebagai pemukiman kecil di sepanjang Sungai Gambut pada abad ke-14 kini menjadi kota dengan pelabuhan laut terbesar di Eropa. Lihatlah seluruh bagian di sini. Lahan ini misalnya ditambahkan hanya dalam waktu 4 tahun. Jadi bagaimana mereka membuat daratan dari ketiadaan? Nah, dalam hal ini, mereka menggunakan kapal kerok raksasa ini, jenis yang sama yang mereka gunakan untuk membangun Pulau Palem yang luar biasa di Dubai. Kapal-kapal ini menyedot pasir dari dasar laut seperti penyedot debu raksasa, lalu menyemprotkannya ke area tertentu untuk menciptakan daratan baru. Setelah tumpukan pasirnya cukup dan dibentuk sesuai keinginan, mereka harus memastikan pasir itu tidak akan hanyut terbawa laut lagi. Jadi mereka mendatangkan sekitar 20.000 balok batu besar dan menempatkannya di sekeliling tepiannya seperti membangun tembok pelindung raksasa. Tak diragukan lagi, Belanda adalah salah satu negara paling inovatif di Eropa dalam hal menangani kenaikan air. Salah satu kesuksesan terbesar mereka mungkin adalah Maesland Kering, sebuah penghalang gelombang badai di Holland Selatan. Keajaiban teknik ini dibangun pada tahun 90-an dengan satu tujuan utama, untuk menahan hantaman penuh gelombang pasang dari laut. Jadi setiap kali air diperkirakan naik 10 kaki atau lebih, penghalang ini akan menutup secara otomatis. Dan begitu saja, ini melindungi 1,5 juta orang. Tapi, itu bukan berarti penghalang ini selalu tertutup. Faktanya, ini cukup jarang terjadi. Dalam 25 tahun, penghalang ini hanya pernah ditutup 2 kali. Namun dengan air laut yang naik 2 kali lebih cepat sekarang dibandingkan pada abad ke-20, para ahli memperkirakan penghalang ini akan lebih sering ditutup di masa depan. Kabar baiknya adalah ini dibangun untuk terus melindungi negara selama 100 tahun ke depan dan dapat menangani kenaikan air laut setinggi 16 kaki sebelum mereka perlu memikirkan perubahan besar apapun. Oke, kami mengerti. Belanda melakukan pekerjaan luar biasa dalam menghalau air. Tapi bagaimana jika suatu hari mereka tidak bisa menanganinya lagi dan akhirnya kebanjiran? Akan seperti apa keadaannya pada tahun 2100 misalnya?
Nah, inilah luas wilayah negara yang bisa terendam air dalam skenario terburuk. Ini akan memaksa orang-orang untuk pindah lebih jauh ke pedalaman, ke arah timur dan selatan. Tapi itu akan menjadi tantangan besar. Jika itu terjadi hari ini, pihak berwenang harus menjejalkan lebih dari 18 juta orang ke area yang jauh lebih kecil. Jadi mereka harus memikirkan beberapa solusi perkotaan yang serius. Rumah-rumah Belanda kecil yang lucu dan nyaman itu, tahu kan, yang punya 2 atau 3 lantai, akan digantikan oleh gedung pencakar langit besar hanya untuk menampung semua orang. Jadi pertanian mungkin akan menjadi vertikal. Orang-orang akan mulai menanam makanan di gedung tinggi alih-alih di ladang yang luas. Hampir setiap atap akan memiliki semacam ruang hijau seperti taman agar orang tetap bisa menikmati alam meski di tengah kota yang sibuk. Untuk melindungi bangunan bersejarah, tempat seperti Amsterdam akan memiliki tanggul tinggi yang mengelilinginya. Tapi meski dengan semua itu, kehidupan akan tetap berubah drastis. Orang-orang tidak akan benar-benar tinggal di lantai dasar lagi karena akan terlalu berisiko dengan adanya banjir. Lantai-lantai bawah itu akan tetap kosong dan mereka akan mulai membangun ruangan atau tempat tinggal baru di bagian atas. Akan ada juga jembatan penyeberangan tinggi yang menghubungkan segalanya, semacam permukaan tanah baru di angkasa. Perahu dan transportasi air kecil akan menjadi hal biasa untuk bepergian. Dan para ahli bahkan berpikir kita akan tetap punya kereta super cepat yang melintasi tanggul besar untuk menghubungkan semua kota. Jadi ya, bahkan dalam skenario kiamat yang gila, Belanda akan tetap selamat dari banjir besar. Mereka hanya perlu beradaptasi. Tapi yang menarik adalah air bukan sekadar sesuatu yang dilawan oleh orang Belanda. Itu juga sesuatu yang sangat mereka andalkan, terutama dalam hal bisnis dan perdagangan. Karena Belanda terletak tepat di Laut Utara dan memiliki semua sungai ini, seperti yang saya sebutkan di awal video, ingat itu menjadi pusat alami untuk pengiriman dan perdagangan berabad-abad yang lalu. Ini seperti gerbang Eropa untuk barang-barang. Dan karena Belanda adalah pengekspor makanan dan produk pertanian terbesar kedua di dunia berdasarkan nilainya, itu sangat penting bagi mereka. Ambil contoh Pelabuhan Rotterdam. Itu sangat besar, salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia, dan jelas yang terbesar di Eropa. Ini seperti tempat perhentian utama bagi kapal kargo yang masuk dan keluar benua. Banyak sekali barang yang lewat di sana, kontainer, minyak, mobil, makanan, apa saja. Air membuatnya sangat mudah untuk memindahkan barang, tidak hanya di Belanda, tapi juga ke tempat-tempat seperti Jerman, Belgia, dan Prancis. Tongkang di sungai pada dasarnya adalah versi Belanda dari truk 18 roda. Jadi ya, meskipun mereka telah bekerja keras untuk menahan air, mereka juga memanfaatkannya secara ekonomi dalam skala besar. Sekarang mari kita bicara tentang coklat Belanda. Tunggu, waktu saya sudah habis. Mungkin nanti, sampai jumpa.